pembentukan koperasi induk ya. Ada 3 koperasi yang ikut, yaitu Kampung Marlina, koperasi akuarium sama koperasi kunir. Nah, terus dari hasil rapat itu sudah disepakati beberapa. Pertama adalah nama koperasinya. Nama koperasinya Koperasi Jaringan Perumahan Rakyat. Saya singkat JAPRA. Ya, itu salah satunya. Karena nanti ada rencananya kita punya mimpi punya bank sendiri, Bank JAPRA. Oke, untuk jenis koperasi induk sendiri adalah koperasi jasa. Terus untuk unit usahanya itu ada yang utamanya ada 3, konsultasi, konstruksi, dan pelatihan. Terus pendukungnya pengadaan sembako, pengadaan barang, dan pemasaran. Tambahannya pinjam. Cocok kegiatan koperasi induk ini apa? Yang utama ada 3. Ya. Konsultasi itu yang dibicarakan tadi itu seperti contohnya perencanaan kayak butuh arsitek untuk bikin desain untuk penataan rumah. Kan kalau masing-masing kampung nyari sendiri arsitek kan susah. Bayar mahal. Nah itu dibantu dan bayar mahal. Nah dibantu oleh induk mencarikan arsitek untuk membantu kampung mana yang butuh. Tapi tentu yang anggota, ya kan gitu. Nah itu untuk membiayai kegiatan dari usaha ada keuntungan untuk membiayai kegiatan soal perencanaan, cari arsitek contoh. Terus developer supaya koperasi induk itu punya kemampuan untuk sebagai developer itu. Developer itu membangun segala macam perumahan-perumahan yang bisa digunakan untuk anggota. Terus apalagi pelatihan. Nah pelatihan ini untuk siapa? Untuk anggota kan, anggota koperasi induk kan primer akan dilatih oleh induk. Kalau seumpama usaha yang di induk udah jalan ada keuntungan, ya pelatihannya menggunakan uang keuntungan itu. Kalau duitnya udah cukup berarti primer peserta perlu bayar lagi nggak? Ya nggak perlu. Tapi kalau duitnya belum cukup ya udah separuh-separuh karena duitnya keuntungan belum cukup gitu. Digunakan untuk itu dulu keuntungan dari usaha itu. Kalau sudah dipakai pelayanan segala macam, termasuk operasional di pengurusan induk ya. Kalau ada sisa, sudah dipakai ini itu, waduh duit kok sisa ini gimana? Kebanyakan gitu ya. Nah baru dibicarakan di RAT, ini ada sisa duit gimana? Apakah mau dibagi atau mau dimasukkan ke modal lagi untuk tahun berikutnya? Maksudnya begitu ya. Tapi mencari keuntungan tidak menjadi tujuan utama. Maksudnya untuk keuntungan yang dibagi-bagikan itu bukan tujuan utama, tapi dalam bentuk pelayanan untuk membiayai pelanggan. Syarat kita adalah simpanan pokoknya itu 500.000, wajibnya 50.000. 50.000 ya, itu simpanan wajib dan simpanan pokok. Kalau ditanya kenapa harus ada nominal seperti itu, ya kita melihat kebutuhan kita dan alasannya kenapa harus ada simpanan pokok, karena itu dijadikan modal usaha koperasi. Jadi kita nggak nyari donatur untuk modal usaha, tapi simpanan wajib, simpanan pokok anggota itulah yang buat modal. Ya karena kan kita koperasi itu kan butuh modal untuk pengembangan usaha juga kan. Jadi kita perlu modal, ya modalnya dari mana? Dari Simpanan wajib dan pokok. Simpanan wajib gitu ya kan. Kalau simpanan pokoknya dibikin 5.000, kita mau usaha apa? Gitu. Bayar akte aja nggak cukup. Kalau kami belum punya kelompok kecil, apa kami harus bayar yang 500.000 dan yang 50.000? Kita bicaranya koperasi induk dengan koperasi primer. Hubungan kita itu, mau kamu sudah terbentuk, tidak terbentuk, atau tidak akan membentuk, tapi kewajiban kamu pada saat kamu bersedia bergabung dengan koperasi induk, yang membayar simpanan wajib dan simpanan pokok. Begitu ya? Betul. Dari pahami? Paham. Nah, karena sebenarnya kesepakatan simpanan pokok itu udah rapat kita berapa bulan yang lalu, kalau nggak salah. Iya, itu udah setengah tahun yang lalu, udah 6 atau 7 bulan yang lalu. Iya. Sudah ada yang bayar cash, ada juga yang nyicil. Mungkin karena minyak goreng ini baru hidup lagi, jadi Baru licin lagi. ya doa ya. Licin baru belum. Jadi kalau tadi ada bahasa bulan Juni JRMK masih
Juli. Bulan Juli sekarang ya, masih ada yang belum bayar, ya tolong diselesaikan. Kita mulai dengan ADART kita, simpanan koperasi induk di bulan Agustus. Terus ya berarti simpanan wajibnya mulai dari Agustus. Kalau mulainya September ya bayarnya September. Tapi harapannya berbondong-bondong lah di bulan Agustus. Jadi badan hukumnya itu di Indo. Sama aja. Cuman dia punya perwakilan di Jakarta, punya perwakilan di Semarang, punya perwakilan di Surabaya. Jadi nggak perlu bayar pokok dan wajib, nggak perlu. Karena sudah bayar di Indo. Maksudnya gini, nasional. Nasional itu Indonesia kan. Nah, kebetulan posisinya sekarang lagi ada di Jakarta. Tapi anggotanya itu bukan cuma anggota Jakarta. Ada dari Palu, dari Kendari, dari mana-mana gitu kan. Tapi kalau yang cabang, konsentrasinya adanya di Jakarta. Wilayah tugasnya Di Jakarta. Tapi untuk badan hukum, ADART itu semuanya adanya di induk. Nggak lagi, terus kita karena ada koperasi cabang, terus kita bayar simpanan wajib, simpanan pokok sendiri itu udah nggak lagi. Iya. Karena kalau yang anggota masuk itu kan daftar sebagai anggota. Kalau dia setuju ya daftar jadi anggota, kalau tidak setuju ya nggak usah daftar jadi anggota, kan gitu aja. Sukarela. La ikroha fiddin.